Assalamualaikum para mam kesayangan. Perkenalkan, saya Bidanisa, saya seorang konselor menyusui. Pada kesempatan ini saya ingin membahas masalah-masalah yang sering muncul pada saat menyusui. Masalah-masalah ini sering muncul biasanya di awal-awal kelahiran. Tetapi sebelum kita bahas masalah-masalah yang sering muncul, ada baiknya kita harus tahu dulu nih mams, manfaat menyusui itu apa? Mengapa kita harus menyusui? ASI atau air susu ibu adalah makanan terbaik bagi bayi karena ASI memiliki zat yang paling lengkap yang dibutuhkan oleh tubuh bayi. ASI juga mudah dicerna dan diserap oleh tubuh bayi. ASI memiliki anti-infeksi dan anti-alergi. ASI juga memiliki antibodi untuk mencegah bayi-bayi dari segala macam penyakit. ASI juga dapat mencegah bayi dari obesitas. Ini hanya beberapa manfaat dari air susu ibu atau ASI itu sendiri. Nah, sekarang apa sih itu menyusui? Menyusui itu adalah hal yang normal atau cara yang normal memberi makan kepada bayi. Menyusui juga memiliki banyak manfaat, yaitu memberi bonding antara ibu dan bayi sehingga hubungan ibu dan bayi jadi lebih erat, lebih penuh kasih sayang. Menyusui juga membantu tumbuh kembang bayi. Menyusui juga dapat mencegah kehamilan baru. Menyusui juga dapat mencegah masalah-masalah kesehatan yang terjadi pada ibu. Misalnya kanker payudara, kanker ovarium, serta diabetes tipe 2. Itu manfaat ASI, manfaat menyusui bagi ibu. Jadi nih kita masuk masalah yang sering muncul. Biasanya masalahnya itu sering pada posisi dan perlekatan. Karena kalau salah posisi dan salah perlekatan bisa berefek fatal. Misalnya puting lecet, itu karena salah posisi perlekatan. Posisi menyusui juga berpengaruh. Misalnya bisa membuat ibu tidak nyaman, ibu merasa lelah. Karena menyusui kita membutuhkan waktu yang lama. Makanya sebelum menyusui kita atur dulu posisi kita. Kita atur posisi senyamannya ibunya. Karena menyusui membutuhkan waktu yang lama, maka yang paling pertama harus kita perhatikan adalah posisi pada saat menyusui. Kita atur dulu mams, posisi kita menyusui. Mams bisa atur duduk senyaman mungkin. Memang ada beberapa posisi menyusui, bisa duduk, berbaring. Posisi duduk juga ada bermacam-macam. Cuma ini posisi yang paling sering dilakukan pada ibu-ibu yang baru melahirkan. Mams bisa atur, mams bisa ambil bantal, mams bisa taruh di belakang mams. Bisa pakai bantal juga di depan seperti bantal menyusui untuk menopang tubuh bayi supaya mams bisa lebih rileks. Boleh mams praktekkan nanti di rumah. Bagaimana caranya posisi duduk yang nyaman. Setelah posisi duduk yang nyaman, kita atur bayi kita. Yang pertama, kita sangga bayi kita. Karena bayi baru lahir, berarti kita harus menyangganya seluruh tubuh bayi. Kita pegang bayi kita dekap, kita atur posisinya. Kepala, telinga, bahu berada satu garis lurus. Dekap bayi mams. Yang paling utama diperhatikan pada saat memposisikan bayi di dalam dekapan ibu yaitu arah wajah bayi tepat pada payudara ibu. Hidung tepat di depan puting susu. Jadi kepala bayi itu tidak miring ke kiri atau miring ke kanan karena itu membuat bayi sangat-sangat tidak nyaman. Jadi hisapan bayi pun bisa jadi kurang efektif kalau posisi bayi kepalanya miring kiri atau miring kanan. Setelah kita posisikan bayi kita duduk senyaman mungkin,
Posisi bayi di dalam dekapan yang kita perhatikan adalah perlekatan. Perlekatan itu areola, mulut bayi, bibir, serta dagu bayi. Areola terhisap sempurna, hanya kelihatan di bagian atasnya. Mulut bayi terbuka lebar, bibir bayi terpuntir keluar, serta dagu bayi menempel di payudara. Seperti ini ya Mams, kira-kira. Jika perlekatannya ini sudah efektif, makanya masalah seperti puting lecet, bayi merasa tidak puas saat menyusu, itu dapat kita hilangkan ya Mams. Posisi dan perlekatan yang baik dapat mempengaruhi kecukupan ASI yang lebih baik. Ada beberapa cara yang dapat Mams lakukan untuk mengetahui posisi dan perlekatannya sudah benar atau belum. Ada 3 cara yang dapat Mams perhatikan nih di diri Mams dan bayi. Yang pertama, Mams merasa nyaman atau tidak pada saat menyusui, atau masih ada rasa sakit pada saat menyusui. Jika masih terdapat rasa sakit atau ketidaknyamanan pada saat menyusui, Mams bisa memodifikasi posisi dan perlekatannya. Setelah itu, yang kedua, Mams bisa perhatikan pipi bayi. Kalau pipi bayi ini tidak kempot, berarti hisapan serta perlekatan bayi itu sudah benar. Yang ketiga, Mams bisa lihat dari suara minum bayi. Misalnya yang terdengar suara glek glek glek, itu berarti perlekatan bayi sudah pas. Tapi kalau Mams mendengar suara decapan, berarti posisi perlekatan bayi belum benar. Mams bisa atur kembali posisi serta perlekatannya, karena posisi dan perlekatan ini sangat berpengaruh kecukupan kebutuhan bayi, mempengaruhi masalah-masalah menyusui lainnya. Terima kasih para Mams yang telah mendengarkan. Semoga bisa bermanfaat. Semangat para pejuang ASI.